Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam wa hadana bihidayatil Qur'an wa faddalana ala sairil umam bi afdali nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini mari kita bersama-sama mengevaluasi terhadap aktivitas kita, baik itu berupa ucapan ataupun tindakan selama sepekan. Setelah Jumat kemarin kita diingatkan oleh seorang khotib untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu perkembangan hanya kita dengan Allah, orang lain tidak tahu. Orang lain hanya tahu luarnya, dalamnya kitalah yang tahu. Sudahkah ada peningkatan atau tetap bahkan menurun keimanan dan ketakwaan kita ini? Semua itu kembali kepada kita semua. Maka kita harus berusaha. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mari kita mengevaluasi terhadap diri kita sebelum kita dievaluasi. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita dijadikan oleh Allah, ditakdir oleh Allah menjadi orang yang beriman kepada Allah dan beragama Islam. Karena dengan modal iman inilah, keimanan kita kepada Allah, nanti di akhirat orang-orang yang kufur kepada Allah akan menebus agar tidak disiksa oleh Allah nanti. Bahkan seandainya tebusan itu berupa bumi ini, bahkan seandainya ada lagi planet seperti bumi ini, tidak akan diterima oleh Allah. Itulah kenikmatan yang paling besar adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perkuat dengan apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum bi aksari qauli la ilaha illallah. Mari kita berbanyak dengan ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena dengan kalimat itulah iblis telah frustrasi menggoda anak cucu Adam. Iblis telah menggoda mulai dia balik sampai sekarang, sampai seterusnya, sampai mati anak cucu Adam terus digoda oleh iblis. Iblis pasrah, iblis frustrasi. Kenapa? Karena Allah telah mengampuni dosa-dosa anak cucu Adam ini dengan syarat satu, memperbanyak istighfar dan kedua, sering-sering membaca kalimat tauhid. Lalu apa frustasi namanya iblis? Tidak. Iblis akan berusaha untuk menggodanya dengan apa? Dengan hawa nafsunya. Maka seseorang harus berusaha untuk menahan hawa nafsunya. Bagaimana hawa nafsu ini bisa benar-benar menjadi tenang? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi nafsu yang benar-benar tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Allah. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka kita harus berusaha. Kenikmatan berupa iman kepada Allah ini harus kita syukuri. Kita bersyukur pula terlahir dari lingkungan yang muslim, terlahir dari keluarga yang muslim. Betapa beratnya saudara-saudara kita yang ingin masuk Islam karena terhalang oleh keluarganya, karena mungkin disiksa akhirnya oleh keluarganya.
ketika dia benar-benar berikrar masuk Islam. Kita bersyukur kepada Allah. Dengan demikian mari kita berusaha untuk memperbanyak kalimat tauhid, memperbanyak bahasa istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tubu qabla an tamutu wa badiru bil a'mali shalihati qabla an tuzghalu. Kita harus banyak-banyak bertaubat kepada Allah dan berusaha untuk secepatnya. Ketika kita punya keinginan yang baik, cepatlah hal itu dilaksanakan sebelum disibukkan oleh masalah yang lain. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah berikan kesempatan dan kesehatan. Kesempatan sangat berharga sekali, begitu pula kesehatan. Apalah artinya orang kaya raya tapi kalau sakit-sakitan dan penyakitnya tidak mungkin bisa disembuhkan. Apalah artinya orang pandai tapi sakit-sakitan sehingga tidak bisa leluasa untuk mengembangkan ilmunya. Sehat sangat penting sekali, dan sehat itu seringkali kurang disyukuri oleh kita. Begitu pula kesempatan yang baik, kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk melakukan yang terbaik, seringkali kita abaikan. Salah satu contoh anak-anak yang di pondok pesantren ini, kesempatan anak-anak untuk berbuat lebih baik di pondok pesantren, upayakan untuk taat aturan, jangan maksiat, insya Allah akan mendapatkan ilmu, barokah dan manfaat. Taati aturan, jangan maksiat, insya Allah akan mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Kesempatan yang baik ini karena mungkin di antara saudara-saudara kita ingin mondok, tapi mungkin karena kapasitas pondok sehingga tidak diterima, atau karena orang tua tidak mampu sehingga anaknya tidak bisa berangkat ke pondok pesantren. Banyak faktor sehingga saudara kita tidak bisa menyantren, tidak bisa leluasa untuk mencari ilmu. Perhatikan saudara-saudara kita yang di rumah membantu orang tua, waktunya dibagi sesuai dengan aktivitas atau profesi orang tua, membantu orang tua sehingga proses belajarnya berkurang. Saudara yang di pondok pesantren 24 jam untuk belajar, 24 jam tidak diganggu apa-apa, semua bergantung kepada sampeyan semuanya. Itulah kesempatan, dan sehat sangat penting. Yang terakhir, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan anggota tubuh kita ini sempurna semuanya. Kita punya mata sempurna, kita punya otak sempurna, kita punya tangan sempurna, punya kaki sempurna, kita punya hati nurani sempurna. Semua sempurna. Lalu bagaimana kita? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah lah zat yang mengeluarkan kita dari rahim ibu kita dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengerti apa-apa. Kita tidak tahu siapa ibu kita, siapa ayah kita, kita tidak tahu siapa saudara kita tidak tahu apa-apa. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan alat yang mana di dalam kandungan telinga belum berfungsi, mata belum berfungsi, hati nurani belum berfungsi. Allah memberikan fungsi itu semua di dunia ini. Wa ja'ala lakum sam'a, fungsi dari telinga, as-sam'a. Wal absar, fungsi dari mata. Wal afida, fungsi dari qalbun, hati. La'allakum tashkurun. Sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha untuk memaksimalkan menggunakan as-sam'a wal absar wal afida. Insyaallah anak-anak kalau memang benar-benar mampu menggunakan tiga ini secara berbarengan, as-sam'a wal absar wal afida, sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan ta'lamuna syai'a, akan mengerti. Perlu as-sam'a, dengarkan guru menyampaikan materi. Perhatikan apa yang ditulis oleh guru itu, masukkan dalam hati, pilah dan pilih. Insya Allah akan menjadi orang yang terpilih. Jamaah Jumat rahimakumullah, 3 alat ini akan dimintai pertanggungan jawabnya. Inna sam'a wal absar wal inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dimintai pertanggungan jawab
untuk apa telinga digunakan, untuk apa mata digunakan, untuk apa hati nurani digunakan. Semua akan dimintai pertanggungan jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita berusaha sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ditakdir menjadi orang yang beriman, maka kita tingkatkan, yaitu melaksanakan yang wajib-wajib, karena tidak ada amal yang paling baik menurut Allah yaitu hambanya yang melakukan kewajiban-kewajiban. Dan ketika hambanya itu melakukan yang sunnah, Allah sangat senang sekali. Maka lakukan yang sunnah. Mari kita berusaha, terutama anak-anakku yang di pesantren ini, upayakan untuk sholat sunnah atau puasa sunnah atau perbuatan yang sunnah. Bahkan harus kita mulai dari dini, belajar bagaimana kita menjadi orang Islam yang kafah, bagaimana kita mau tidur, bagaimana bangun tidur, bagaimana kita memakai sandal, bagaimana kita melepas sandal, bagaimana kita masuk masjid, dan bagaimana pula kita keluar masjid. Begitu pula kita masuk kamar mandi, keluar mandi. Semua itu ada tatanan-tatanan, aturan-aturan di dalam syariat Islam. Mari kita berusaha belajar dari mungkin, terutama anak-anakku yang belum dewasa, yang belum balik. Ketika anak-anak berbuat baik, pahalanya adalah untuk kedua orang tua sampean semua. Maka tunjukkan di pondok pesantren ini perbuatan yang baik agar orang tua akan mendapatkan transfer pahala terus karena perbuatan kita yang baik. Namun bagi anak-anakku yang sudah dewasa, yang ditayai dengan balik, mulai saat itulah saudara bertanggung jawab secara pribadi. Perbuatan baik, sampeanlah yang menikmati perbuatan itu dapat pahala. Perbuatan jelek, atasmu dosanya. Maka dari itu mari kita berusaha. Yang terakhir yaitu kita harus ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala, jangan karena siapa-siapa. Insya Allah perbuatan kita mulai kita bangun sampai tidur lagi, insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal barrur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allah qad qala fil Qur'anil 'azim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wan wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubil khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana
إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر